Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru datang, baru mampir di channel Lapak Horor ini. Kali ini ada sebuah cerita horor dari Bali. Jadi ini kejadian yang pernah gue alami waktu gue kerja di Bali dulu sekitar tahun 2011-an. Jadi waktu itu gue kerja di salah satu hotel di Bali dan hotelnya itu cukup unik ya karena hotel itu ada di tengah hutan, ada di tengah kebun binatang. Gue nggak perlu nyebutin nama hotelnya apa. Di Bali nggak banyak yang seperti itu, mungkin kalian bisa nebak-nebak sendiri lah. Kalian bisa cari-cari sendiri gitu. Jadi gue kerja di sana lumayan lama, sekitar setahun setengah. Dan banyak hal mistis yang gue alamin di sana juga. Ya Bali emang masih sangat kental ya dengan aura mistisnya gitu. Banyak orang bilang kayak gitu dan emang gue akuin bener. Salah satu yang pernah gue alami itu gue bertemu dengan salah satu sosok ya yang ya cukup seram sih. Jadi gue di hotel itu kerjaan gue tuh lebih ke night auditor. Jadi gue banyak nge-handle kerjaan malam gitu. Atau sesekali juga gue kerja siang sih, tergantung dari kebutuhan. Nah pas itu lagi hari raya Nyepi. Jadi emang di Bali itu sepi banget. Bahkan di hotel sih rame ya, cuman kita batasin aktivitasnya. Jadi nggak boleh beraktivitas yang mencolok gitu. Lampu segala macam juga kita minimalisir, kita hormati adat setempat. Jadi malam itu gue dapet tugas sore. Itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah, singkat cerita itu gue jam 10 malam itu pulang dari hotel. Gue naik motor. Jadi gue itu tinggal di mes. Mes itu letaknya masih di dalam hutan itu. Masih di dalam kebun binatang itu. Nah jarak antara lobi hotel tempat gue kerja itu dan mes itu mungkin kurang lebih sekitar 500 atau 600 meter ya. Jadi lumayan jauh dan terasa lebih jauh karena itu benar-benar lewat pedalaman hutan gitu, lewat kebun binatangnya itu. Nah malam itu gue pulang jam 10 lewat lah. Ngobrol-ngobrol dulu sama temen di sana yang gantiin shift malamnya. Terus udah habis itu gue pulang jam 10 lewat. Sebelumnya sih gue sempat dikasih tahu sama ada salah satu concierge di sana atau bellboy ya. Bellboy di sana tuh ngasih tahu jangan lewat jalur ini gitu. Mending lu lewat jalur depan aja gitu. Oh kenapa Pak Dewo gitu. Ya pokoknya janganlah katanya. Pokoknya jangan malam ini lah katanya. Tapi karena gue itu udah terbiasa lewat situ, jadi sebenarnya nggak terbiasa sih. Gue dapat shift siang itu kan sebenarnya jarang ya, mungkin seminggu sekali atau 2 kali. Nah kalau shift normal itu kan gue baru masuk jam 10, itu emang gue biasanya itu lewat jalur depan pas berangkat. Nah pulangnya kan udah pagi jadi aman lah. Nah ini gue masuk siang, malam baru pulang jam 10 lewat dan gue pengen coba rute paling dekat gitu. Itu rute jalur belakang. Nah setelah itu gue putusin udahlah gue lewat jalur belakang aja gitu. Omongan Pak Dewa gue iyain doang, tapi gue pulangnya tetap lewat jalur belakang karena itu lebih cepat. Nah gue pulang, gue naik motor. Jadi pas pulang itu jalur itu gue lewat bener-bener hutan ya. Itu tanamannya rimbun banget, rindang banget, ada pohon beringin, ada pohon
bambu juga ada, pohon jati juga ada, banyak macam-macam pun. Jadi gue lewat sana, turun, naik turun, terus sampailah gue pada satu jembatan. Jadi sebenarnya di sana itu ada satu titik yang cukup terkenal, lumayan ekstrim, itu ada satu jembatan, gue lupa nama jembatannya itu apa. Tapi itu emang jembatannya itu serem banget. Jadi jembatan itu posisinya itu kalau dari hotel itu pas setelah turunan belok kiri itu udah langsung ketemu jembatan itu. Jadi dari atas tuh lumayan curam, mesti hati-hati juga di sana. Nah pas itu udah gue turun dari atas, sampailah gue pada jembatan itu. Nah sampai pada jembatan itu, disitulah seremnya dimulai. Gue tuh ngelihat di jembatan itu. Jadi pas gue turun, gue belok kiri, mau masuk ke jembatan itu, gue lihat di pojok sebelah kiri, ujung jembatan sebelah sono ya, ujungnya, itu gue ngelihat ada sosok cewek, dia nggak pakai baju, dan maaf, neneknya itu sampai lutut. Posisi dia waktu itu duduk, ya jadi kalau mungkin dia berdiri, ya mungkin maaf neneknya itu kurang lebih seperut lah di bawah perut situ. Itu gede banget. Nah mungkin kalau sosok kayak gitu, kalau di daerah Jawa itu mungkin dikenalnya dengan wewe gombel kali ya. Nah itulah yang gue lihat di situ, dia lagi duduk di situ. Gue udah kadung kan dari atas kan cepet gitu, gue nggak mungkin ngerem mendadak. Kalau ngerem mendadak gue bisa jatuh, jadi gue bablas aja. Nah gue bablas, gue datang, gue melihat sosok itu, gue lewat di depannya, gue sempat melirik, dan gue sempat melihat muka dia, mukanya tua gitu, dan dia tuh ketawa nyengirin itu ke gue. Dia posisinya duduk, tangannya megangin lutut, dan dia itu pas gue lewat di depannya, dia itu ketawa. Gitu ketawanya kayak orang tua gitulah. Udah gue langsung cabut kan, karena ngeri gitu kan, dan disitu gelap banget emang. Pas lagi nyepi, jadi lampu-lampu di hutan pun yang tadinya sebenarnya aku ada gitu, ada beberapa lampu, cuman karena lagi mau menyepi jadi itu dimatiin semuanya, gelap banget. Jadi gue cuma ngandelin lampu motor doang. Udah gue cabut, sampailah gue di mes. Di mes anak-anak lagi pada ngumpul kan, karena gak ada acara dan gak boleh keluar gitu, gak boleh keluar dari area kebun binatang itu. Makanya kita ngumpul di mes, dan mes yang buat ngumpul tuh di mes tempat gue itu. Banyak banget, rame banget di sana. Gue cerita ke anak-anak, ternyata gak cuman gue yang pernah melihat itu gitu. Ternyata ada beberapa juga yang sempet ngeliat itu. Tapi gue nggak tahu bener enggaknya. Nah udahlah, itu udah malam itu udah kelar. Kita pokoknya stop maksimal itu jam 12 malam. Jadi biarpun kita ngumpul, cuman kita nggak boleh ada keributan gitu. Jadi cuman ya kita ngumpul-ngumpul aja. Pas itu ya cuman minum, maksudnya minum kopi, minum apalah kayak gitu ya. Nah terus setelah itu udah kita tidur masing-masing kan, pada balik ke mes masing-masing. Tidurlah gue ada, jadi di kamar gue itu ada 3 kasur. 3 kasur itu yang satu single sendiri, yang satunya tuh kasur tumpuk gitu, ranjang. Nah gue nempatin yang sendirian. Ada satu teman kamar gue, namanya Mas Herman. Itu kita bareng tidur berdua ya, gue di kasur gue, dia di kasur dia, tapi dia nempatin yang di bawah, yang di atasnya tuh kosong. Udah tidur, lampu dimatiin, kita cuma pakai lampu tidur aja, warna hijau gitu. Entah jam berapa, gue lupa. Yang jelas gue belum tidur ya, masih kelap-kelip, gue masih keinget yang tadi gue lihat di jembatan itu. Nah tiba-tiba pas gue lagi kayak gitu, gue nengok ke arah atas tempat tidur, gue ngeliat sosok itu lagi gitu. Si nenek yang neneknya gede banget, panjang banget, itu lagi duduk di atas ranjang yang
ditempatin sama si Mas Herman itu. Gue langsung teriak kan, gue lari keluar kamar. Mas Hermannya juga jadinya kaget, dia ikut keluar, kenapa gitu. Ini mas, gue tadi gini-gini kan yang tadi gue ceritain gitu. Yang gue ketemu di Batan, gue tuh ngeliat itu dia lagi duduk di atas lu gitu, di ranjang atas gitu. Serius loh? Iya mas, beneran mas, sumpah, gue nggak bohong. Wah udah tuh malam itu udah geger aja, udah rame lagi gitu kan, jadi nggak pada tidur gitu. Baru pas abis subuh itu baru pada tidur. Pas abis subuh baru pada tidur. Nah mereka jadi berpikir kan, wah ini jangan-jangan ngikut gue gitu kan, ngikut kemes itu kan. Hanya mereka juga pada ikut parno. Nah itu kejadian kedua. Kejadian ketiganya itu pas gue lagi kerja, besoknya gue dapet shift malam. Gue biasa masuk jam 10. Dan gue ditemenin sama 2 orang bellboy, concierge. Itu gue ditemenin sama mereka biasanya sih tidur di belakang, gue yang standby di depan di lobby gitu. Karena gue juga ada kerjaan kan, gue harus ngaudit segala macem. Udah pas malam itu, sorenya sih fine-fine aja. Satpam juga masih mandir-mandir, biasanya kalau udah jam 12 udah gak ada satpam kan itu. Dan itu kurang lebih sekitar jam 1-an deh. Kayaknya jam 1 malam. Itu gue lagi sendiri, gue lagi browsing-browsing, kerjaan udah kelar semua, sistem udah di reset segala macem. Gue jam 1 lagi browsing-browsing, tiba-tiba tuh kertas-kertas, buku-buku gitu di atas meja lobby tuh kayak dilempar gitu. Duah, gitu. Ya dilempar, gue kaget kan, wah kenapa nih? Gue bangunin si bellboy. Salah satunya gue bangunin, beli gini nih ada, ini gue takut sendirian, temenin dong. Oke, di santai. Oke. Nah, udah ditemenin, udah aku tidur di sini aja. Gue tidur di sofa katanya. Ya udah silakan deh situ deh, yang penting gue ditemenin di sini gitu. Oke, nah udah ditemenin sama dia. Udah lewat jam, dia tidur kan, udah lewat jam 2, gue masih sendiri, gue masih melek karena gue harus standby, gue harus melek. Takutnya ada tamu datang tengah malam gitu kan. Udah jam 2 lewat kayaknya deh. Jam 2 lewat dari tempat gue duduk di lobby itu, gue ngeliat ke depan. Jadi lobbynya tuh lumayan luas ya, lobbynya keren banget sih, cuman gue nggak mau gambarin secara detail. Jadi depan lobby itu pintu besar gitu, pintu kaca, cuman kalau malam dibuka gitu. Dan depannya itu udah ya hutan gitu kan. Banyak pohon-pohon besar gitu, ada pohon beringin juga di depan lobby situ. Nah gue ngeliat di bawah pohon beringin itu, gue ngeliat ada cewek gitu kan, cewek bugil. Nah dia gak pakai baju gitu kan. Pas itu gue sama sekali gak mikir kalau itu tuh sesuatu yang gimana gitu. Gue pikir itu cuma, wah ini ada tamu mabok atau gimana gitu kan, biasanya suka ada kayak gitu kan, atau habis berenang atau apa tengah malam gitu. Pokoknya dia tuh dari tempat gue tuh, gue melihatnya gak pakai baju kan. Gue datengin dong ke situ, gue deketin ke situ, dia ngadepnya ngebelakangin gue. Dia ngebelakangin gue, dan gue datengin sampai di depan lobby. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 6-7 meter lah sampai ke pohon beringin itu. Gue baru jalan gitu kan, gue juga kadang gak enak langsung negor gitu lah. Maksudnya paling dia noleh dulu gitu kan, baru ini biasanya gue tegur gitu. Gue baru sampai depan pintu lobby, jalan sedikit lah sekitar 2-3 meter, udah deket gue, jarak gue sama dia itu udah deket. Tinggal berapa langkah lagi dia balik badan dong. Dan dia balik badan, astagfirullah, ini kan cewek yang, ini kan nenek-nenek yang itu, yang wewe gombel yang itu gitu kan. Nah gue ngeliat kayak gitu tuh bukannya lari gimana, gue diem aja di situ. Gue ngeliatin secara detail. Bukannya dia mukanya tua, rambutnya tuh udah tipis gitu, cuman acak-acakan gitu, kusut. Terus itu tadi yang khas banget tuh, neneknya tuh gede banget, nyampe bawah, nyampe seperut gitu, di bawahnya perut ya. Dan dia kurus gitu, kurus ceking gitu, dan dia sama ketawa lagi.
Itu gue inget banget ketawanya jelek banget. Nah habis itu gue baru kabur. Gue kabur balik lobby, gue bangunin kan temen gue kan. Beli, bangun beli. Ada apa gombel. Apa gombel. Mana di. Nah pas gue bangunin temen gue, ternyata dianya udah gak ada. Dianya udah pergi entah kemana gitu kan. Kita sempat nyariin gitu lama. Wah kemana nih? Nah udah habis itu ya besoknya ceritanya jadi nyebar gitu kan. Ya tapi udah lah kalau kata orang situ ya emang kayak gitu tuh udah biasa gitu. Sampai kita tuh akhirnya manggil pedangde gitu, itu buat ngeberesin ya. Pedangde itu kayak kalau di Islam tuh ulama, ustadz gitu, kalau di Kristen tuh pendeta, jadi orang pinternya Hindu lah. Nah kita minta tolong sama beliau itu buat inilah ngebersihin, termasuk ngebersihin mes segala macam. Dan alhamdulillahnya setelah itu, terutama gue ya, gue udah nggak ada gangguan sama sekali. Oke, itulah salah satu cerita dari Bali itu tadi. Masih banyak cerita lain dari Bali yang nanti insya Allah gue share juga. Terima kasih buat para penonton, terima kasih buat para pendengar. Thanks for watching, thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.